Nah, untuk uji pertama itu ada floating time dan floating wait time, di mana itu adalah parameter penting dalam evaluasi sediaan gastroretentif vertical floating atau sistem travel. Nah, floating ini dibagi menjadi dua, ada uji floating wait time dan floating time. Untuk uji floating wait time itu adalah waktu yang dibutuhkan tablet atau sediaan untuk mulai mengapung setelah dimasukkan ke dalam medium. Biasanya itu menggunakan cairan lambung sebagai simulasi. Semakin singkat floating wait time, semakin cepat sediaan itu mulai terapung. Untuk uji yang kedua itu ada floating time, di mana itu adalah total durasi sediaan tetap mengapung di permukaan medium tanpa tenggelam. Uji selanjutnya itu ada uji mukoadesif, bertujuan mengukur kemampuan sediaan gastroretentif menempel pada mukosa lambung agar dapat bertahan lebih lama di tempat kerja. Uji disolusi pada tablet gastroretentif menilai kecepatan dan juga pelepasan obat dalam simulasi kondisi lambung. Dilakukan dengan alat disolusi yang menggunakan cairan simulasi lambung pada pH rendah. Uji ini memastikan obat dilepaskan secara terkendali dan bertahan lama di lambung untuk efektivitas terapi. Sedangkan uji disintegrasi pada tablet gastroretentif menilai kemampuan tablet untuk hancur dalam cairan simulasi lambung pada suhu 37 derajat Celcius. Uji flow tester granul mengukur sifat alir granul untuk memastikan konsistensi dalam proses pembuatan tablet dengan mengukur parameter seperti sudut tumpukan dan juga kecepatan alir. Sementara dengan uji kadar air mengukur kelembapan dalam granul yang penting untuk mencegah degradasi bahan aktif. Uji yang selanjutnya itu ada uji variability pada tablet gastroretentif. Uji tersebut untuk mengukur ketahanan tablet terhadap kerusakan selama pengolahan dengan membentuk persentase berat yang hilang setelah diputar. Sementara itu, uji stabilitas tiga siklus, dingin dan panas menilai ketahanan tablet terhadap perubahan suhu ekstrim untuk memastikan stabilitas fisik dan pelepasan obat setelah terpapar suhu tinggi dan rendah secara berikutnya. Uji yang selanjutnya itu ada uji shift shaker, di mana prinsip uji shift shaker adalah memisahkan granul berdasarkan ukuran partikel dengan menggunakan ayakan berlapis dan getaran mekanis. Granul dimasukkan ke dalam tumpukan ayakan dengan berbagai ukuran mesh, kemudian getaran atau guncangan dilakukan untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Partikel yang lebih besar tertahan di ayakan atas, sementara partikel yang lebih kecil melewati ayakan pelapisan bawah. Pengumpaan mengacu pada proses pengumpaan granul menjadi tablet dengan mesin tablet. Proses ini memastikan tablet memiliki kekerasan yang optimal, tidak mudah pecah dan dapat melepaskan obat dengan efisien. Uji kebocoran, nyalakan alat lalu masukkan kemasan primer, lalu kita tutup alat, tunggu sampai angka uap di angka 10. Jika tekanan sudah di angka 10, matikan alat dan lihat keadaan kemasan primer. Uji kadar air ialah memotong kemasan kita yaitu 1 kali 1 bagian. Timbang kemasan sebelum melakukan uji kadar air. Siapkan beaker gelas yang diisi dengan Aquades 250 ml, masukkan kemasan dan tunggu selama 1 jam. Ketika sudah 1 jam, ambil kemasan kita lalu timbang sesudahnya. Uji ketiga yang dilakukan ialah ketahanan. Uji ketahanan dilakukan dengan menjatuhkan kemasan primer dan kemasan sekunder sebanyak 100 kali, lalu kita lihat keadaan before dan after dari kemasan tersebut. Inilah keadaan kemasan sebelum dilakukan uji ketahanan. Dapat dilihat bahwa kemasan dalam keadaan baik tanpa ada cacat sedikit pun. Keadaan kemasan setelah dilakukan tes ketahanan dapat dilihat ada sedikit yang penyok dan ada sedikit yang terlepas, tidak banyak, masih dapat dikatakan dalam kategori normal. Uji labeling dan printing. Bagian depan harus terdapat kategori obat, nama obat, zat aktif obat, logo PPOM, logo halal, dan logo perusahaan. Bagian kedua tahu terdapat komposisi, indikasi, dan juga efek samping. Bagian ketiga terdapat dosis, cara pemakaian, dan perhatian. Pada bagian belakang harus terdapat tempat produksi, barcode, logo perusahaan, nomor rekreasi, nomor batch, nomor pembuatan, expired, dan head untuk 1 dus obat.